Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian yang berkati Tuhan. Ya. Saya Samuel Barani dan saya akan share materi dari mata kuliah studi teori 1. Ada beberapa pokok materi yang akan saya share, yaitu yang pertama, pentingnya mempelajari perjanjian lama. Yang kedua, tentang istilah perjanjian lama. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan perjanjian lama dengan kitab suci Yahudi. Yang keempat, harmonisasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kelima, geografi perjanjian lama. Dan yang terakhir, yang keenam, kronologi perjanjian lama. Nah, saya akan mulai dari materi yang pertama, yaitu pentingnya mempelajari perjanjian lama. Nah, mengapa penting mempelajari perjanjian lama? Karena perjanjian lama berasal dari Allah atau firman Allah. Ya, juga keseluruhan Alkitab itu merupakan firman Allah. Nah, kemunculan firman Allah disebut penyataan atau wahyu Allah. Kata penyataan atau wahyu dalam bahasa Greka disebut apokalipsis, yang secara harfiah berarti membuka tudung, yang kemudian dia maknai sebagai penyingkapan. Adapun konsep wahyu menurut Alkitab dipahami dalam dua bagian, yakni Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui dua hal. Yang pertama, penyataan umum atau general revelation, yaitu bisa melalui alam, sejarah, dan hati nurani manusia. Lalu yang kedua, penyataan khusus atau special revelation, melalui firman dan anaknya Yesus Kristus. Di dalam pernyataan inilah Allah menyatakan dirinya dan rencananya kepada manusia. Bisa dibaca dalam Roma 1 ayat 19-20. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah wahyu khusus, masuk dalam kategori wahyu khusus. Bertitik tolak dari Alkitab sebagai firman Allah, maka Alkitab menjadi dasar dan norma tunggal kehidupan gereja. Bahkan karena Allah adalah Esa dan Maha Kuasa, maka terlepas dari beriman atau tidaknya seseorang kepadanya, sifat ini mengikat seluruh manusia di dunia. Dari sini dipahami bahwa Alkitab memiliki otoritas ilahi. Otoritas atau exousia berarti memiliki, mengontrol, menguasai, dan tak terhalangi untuk bertindak pada seseorang. Orang yang berada di bawah otoritas dituntut untuk patuh dan tunduk terhadap otoritas tersebut. Ya, bagaimana kita melihat Alkitab itu sebagai wahyu Allah? Padahal itu ditulis oleh manusia yang tentu saja sangat terkait dengan keunggulan dan kelemahannya. Ya, sangat banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau orang Kristen zaman sekarang ini. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, inspirasi Alkitab. Inspirasi Alkitab adalah suatu proses di mana manusia menerima ilham Allah untuk menulis apa yang dimaksudkan Allah. Dalam 2 Timotius 3:16 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Greka, kata diilhamkan Allah adalah theopneustos, yang berarti dinafaskan Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya God breathed. Jika kita mencermati tulisan kitab suci, gaya latar belakang sosial, pendidikan, dan sebagainya dari para penulis turut mewarnai tulisan-tulisan kitab suci. Tapi itu bukan berarti mengurangi unsur penghaman penuh dari Allah. Allah berdaulat memilih orang-orang dengan segala potensi yang diberikannya dalam rangka memenuhi syarat penghaman penuh dari Allah. Itu yang pertama tadi. Inspirasi Alkitab. Lalu yang kedua, plenary verbal inspiration. Plenary verbal inspiration dalam teologi dimaknai bahwa setiap kata, bentuk kata maupun penempatan kata yang ada pada tulisan pertama yang ada pada manuskrip asli bersifat ilahi. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 berbunyi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ineransi Alkitab. Ineransi berasal dari bahasa Inggris inerrancy dengan akar kata rancy. Rancy artinya ada salahnya atau mengandung kekeliruan. Tambahan in di awal merupakan sangkalan. Jadi ineransi tidak berarti tidak ada salahnya. Ineransi Alkitab mengandung pengertian bahwa Alkitab itu tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Ini menunjuk kepada tulisan awal atau sumber utama yang ditulis langsung oleh penulis Alkitab, Musa, Paulus, dan lain-lain. Beberapa teolog menggunakan istilah lain untuk ineransi, yaitu infallibility atau tidak dapat keliru. Ya. Lalu yang keempat, kanonitas Alkitab. Kata kanon dalam bahasa Greka berarti tongkat, kemudian menjadi tongkat pengukur, dan selanjutnya diartikan sebagai tolok ukur atau patokan. Jika dihubungkan dengan Alkitab,
Kanon menunjuk kepada kitab-kitab yang memenuhi syarat dan diakui sebagai halaman Allah sebagaimananya adanya sekarang, yakni Alkitab yang terdiri dari 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Khusus Perjanjian Baru, keberadaannya mulai diterima sebagai kanon sejak tahun 150. Kalangan Ortodoks mengakuinya pada Konsili Quini Sextum tahun 692, Katolik pada Konsili Trente 1546, Gereja Inggris 1563, dan Calvinis 1647. Penjelasan lebih rinci tentang inspirasi, plenari, verbal, inerransi, dan komunitas ada dalam mata kuliah biologi. Jadi tidak saya bahas sekarang. Maksud dalam pokok bahasan berikutnya tentang istilah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dalam bahasa Inggris disebut testament atau kata lainnya covenant. Dalam bahasa Latin testamentum. Dalam bahasa Ibrani, istilah perjanjian ditulis dengan kata berit. Kata ini menunjuk kepada kesepakatan bersama antara dua pihak. Kata ini memiliki arti membelah, digunakan untuk mengekspresikan sebuah praktik penyembelihan korban yang dibelah menjadi dua bagian di wilayah timur dekat zaman dahulu, ketika membuat sebuah perjanjian yang sangat penting. Nah, hal ini berarti jika ada salah satu dari antara dua pihak yang mengingkari perjanjian, maka ia akan dibelah menjadi dua bagian. Nah, jika perjanjian manusia seperti yang dimaksud sebelumnya adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, tidak demikian dengan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Perjanjian ini adalah perjanjian sepihak dan berdaulat dari Allah. Penyebabnya adalah Allah adalah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan bukanlah dua eksistensi yang setara. Ditambah lagi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam kitab Septuaginta atau Perjanjian Lama yang terjemahkan ke bahasa Yunani, kata berit ini terjemahkan sebagai diateke, sebagai kombinasi antara dua kata, dia atau dua, dan titemi atau meletakkan, yang artinya kesepakatan yang melibatkan dua pihak. Kata diateke juga digunakan untuk arti wasiat. Nah, salah satu dasar yang mengukuhkan bahwa kumpulan yang di kitab yang terdiri atas 32 ini mulai dari Kejadian sampai Melek itu disebut Perjanjian Lama adalah perkataan Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 14 yang berbunyi, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, jadi Allah menggunakan perjanjian ini sebagai sebuah sarana untuk menjalankan sejarah penebusan yang menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada manusia, serta kerinduannya yang begitu kuat untuk menyelamatkan manusia. Nah, adapun perjanjian-perjanjian dalam Alkitab adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, perjanjian dengan Adam. Nah, perjanjian dengan Adam ini juga disebut sebagai perjanjian Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 berbunyi, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, inti dari perjanjian ini adalah kasih karunia pemeliharaan, tetapi sayang Adam melanggarnya dan jatuh ke dalam dosa, sehingga ia diusir dari Taman Eden dan maut menguasai kehidupan Adam dan bahkan seluruh kehidupan manusia. Nah, bandingkan juga dengan Hosea 6 ayat 7. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian dengan Nuh. Ada dua ya, kalau perjanjian dengan Nuh. Yang pertama, sebelum air bah. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri dari anak-anakmu. Nah, lalu sesudah air bah. Kejadian 9 ayat 9 sampai 17. Inti dari perjanjian ini adalah kasih karunia keselamatan dari Allah. Nah, lalu yang ketiga, perjanjian dengan Abraham. Perjanjian ini juga diteguhkan melalui Ishak dan Yakub. Kejadian 5 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Selain ayat ini, ada juga beberapa ayat lain baik mengulang kepada Abraham dan juga kepada Ishak dan Yakub. Nah, inti perjanjian ini adalah pemeliharaan Allah kepada keturunan Abraham, yakni bangsa Israel. Lalu yang berikutnya, perjanjian dengan Musa. Perjanjian ini juga disebut sebagai perjanjian Sinai. Tuhan membuat perjanjian ini ketika Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Di kaki Gunung Sinai, Tuhan membuat perjanjian antara Tuhan dengan seluruh bangsa Israel. Perjanjian ini disertai dengan segala ketetapan dan peraturan atau hukum Taurat yang disertai berkat dan kutub.
Kepatuhan atau pelanggaran diikuti segala konsekuensinya. Itu bisa dibaca dalam Keluaran 20-31. Inti dari perjanjian ini adalah jaminan pemeliharaan dan keselamatan. Nah, lalu yang berikutnya perjanjian dengan Daud. Dalam Mazmur 89 ayat 3-4 berbunyi, Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Nah, bisa juga ditemukan dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16, Mazmur 89 ayat 26-29. Nah, perjanjian dengan Daud ini ditegaskan kepada nabi-nabi yang berpusat pada Mesias yang akan muncul kelak. Nah, sama seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya, inti perjanjian Daud adalah penyaluran kasih karunia, penyertaan dan keselamatan manusia. Lalu yang berikutnya, perjanjian baru. Ibrani 13:20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Inilah klimaks dari seluruh perjanjian. Disebut sebagai perjanjian kekal. Karya Kristus merupakan manifestasi dari perjanjian baru, di mana ia merupakan pencapaian tertinggi dan segala terakhir dari segala perjanjian. Artinya, sesudahnya tidak ada lagi penggantian perjanjian untuk menyempurnakannya. Oleh sebabnya disebut kekal. Perjanjian ini merupakan kebahagiaan tertinggi dan bernilai kekal. Nah, kita akan masuk dalam pokok materi berikutnya, yaitu persamaan dan perbedaan perjanjian lama dengan kitab suci Yahudi. Isi dari PL dan kitab suci Yahudi itu sama. Yang beda itu hanya pengelompokannya saja. Untuk itu kita perlu melihat seperti apa pengelompokan dari kitab suci Yahudi tersebut. Nah, sama kitab-kitabnya, tapi pengelompokannya beda. Kitab suci agama Yahudi ditulis TNK, dibaca Tanak, singkatan dari Torah, Nebiim, Ketubim. Torah yang artinya 5 hukum merujuk kepada 5 kitab Musa. Nebiim yang artinya kitab nabi-nabi merujuk pada kitab-kitab nabi. Ketubim yang artinya karya-karya tulis merujuk pada tulisan-tulisan di luar kedua kelompok tadi. Jadi ketiganya merupakan kelompok-kelompok pada kitab suci Yahudi. Nah, berarti kita sudah bisa tahu ya, ada 3 kelompok dalam kitab suci Yahudi. Bedanya dengan perjanjian lama ada beberapa 5 kelompok kalau tidak salah. Kitab Musa, kitab sejarah, kitab apa ya? Pokoknya perbedaannya di situ. Tapi kitab-kitabnya sama. Perbedaannya hanya di situ. Nah, oke, kita lanjut ke pokok materi berikut, yaitu harmonisasi perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam bagian ini kita akan melihat tentang perbedaan, persamaan, dan hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti telah disentil sebelumnya, bahwa PB dan PL adalah firman Allah dan sama-sama memiliki otoritas Allah, serta keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Untuk itu, bertitik kol dari hal-hal tersebut, pertemuan atau perpaduan keduanya lebih tepat jika disebut dengan harmonisasi. Nah, perbedaan perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita telah mulai tema ini dengan kata harmonisasi. Ketika melihat adanya perbedaan dalam tubuh perjanjian baru dan perjanjian lama, hendaklah kita melihatnya bukan sebagai pertentangan atau kontradiksi, atau juga sebagai ketegangan yang berujung perpecahan. Karena memang jika kita dengan seksama memadukan kedua kitab tersebut dengan pendekatan-pendekatan hermeneutika yang tepat, maka yang muncul adalah kekaguman luar biasa terhadap kegaulan rencana Allah dalam firman-Nya. Nah, jadi tidak boleh kita tafsirkan secara sembarangan. Dari sekian banyak perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, beberapa yang menonjol adalah: 1. Dalam konteks umat pilihan, perjanjian lama berfokus pada Israel, sedangkan PB pada gereja. Lalu yang kedua, penuntasan dosa dalam PL dilakukan melalui penyembelihan domba secara berkala tiap tahun, sedangkan dalam PB dilakukan oleh Yesus Kristus dikorbankan sekali untuk selamanya. Lalu yang berikut, perjanjian lama ditulis sekitar tahun 1400 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi dengan latar belakang penulis sebagian besar nabi. Perjanjian baru ditulis sekitar tahun 45 sampai 65 Masehi dengan latar belakang penulis sebagian besar rasul. Nah, lalu masuk lagi persamaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Persamaan yang paling menonjol dan utama dari dua ini adalah memiliki Allah yang sama.
Terjadinya manifestasi kealahan yang dinamis ketika Allah menjadi manusia di PB bukanlah sebuah perbedaan atau peningkatan atau upgrade maupun perubahan, tapi semua yang ada dalam bingkai keesaan yang sempurna. Persamaan di sini bukan mirip. Jika kita menemukan bagian-bagian tertentu dari buku maupun sumber lain yang sama dengan Alkitab, maka itu mirip dan terjadi sebagai kebetulan. Tapi Allah yang sama dalam perjanjian baru dan perjanjian lama tidak demikian, karena Allah dalam perjanjian lama itulah Allah dalam perjanjian baru, sama, tidak ada bedanya. Lalu, hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, hubungan antara PL dan PB terutama terletak pada aspek teologis, sedangkan aspek-aspek lainnya seperti sejarah, etika, bahasa adalah pelengkap aspek teologis. Dari sisi aspek teologis ini jelas bahwa PL dan PB sejatinya adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kitab PL hanya akan disebut sempurna jika dihubungkan dengan kitab PB. Demikian pun sebaliknya. Sebagai contoh, kita tidak akan memiliki pandangan komprehensif tentang kemesiasan Yesus di PB tanpa memahami karakter Mesias yang dimuatkan para nabi serta konsep Mesias dalam pandangan agama Yahudi di PL. PL atau Perjanjian Lama meletakkan dasar untuk pengajaran-pengajaran dan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Baru. Ini disebut Alkitab adalah wahyu yang progresif. Jadi, penerapan sikap primer sekunder pada kedua kitab ini adalah sebuah kekeliruan besar yang akan berakibat fatal terhadap konklusi-konklusi teologis yang diambil seseorang. Begitu banyak nubuatan dalam PL yang akhirnya digenapi dalam masa Perjanjian Baru, seperti Matius 9 ayat 31, Lukas 24 ayat 24, Roma 10 ayat 4. Keseluruhan dan kelengkapan berita keselamatan harus dimulai dari PL dan diakhiri dengan PB, sehingga jelas keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, PL harus dipelajari sebagai sumber dan alasan untuk mengerti pengenapan rencana agung Allah. Ya. Contoh fakta dalam PB yang menunjukkan hubungan yang begitu kuat, bahkan hubungan yang menunjukkan saling ketergantungan antara keduanya. Yang pertama, PL merupakan kitab suci Yesus Kristus. Yesus mengenal sejarah perjanjian lama, misalnya dalam Yohanes 3:14. Bandingkan dengan Bilangan 21 ayat 4-9. Lalu, Yesus mendasarkan pengajarannya pada perjanjian lama. Bisa dilihat dalam Matius 5 ayat 17, lalu bandingkan dengan Markus 11 ayat 17. Lalu, Yesus menggunakan perjanjian lama sebagai dasar pengajarannya untuk menentang pencobaan. Lihat dalam Matius 4 ayat 1-11. Lalu, Yesus menyatakan bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama digenapi dalam dirinya. Misalkan Lukas 4 ayat 16-21, lalu Yohanes 15 ayat 25. Lalu, perjanjian lama banyak dikutip oleh perjanjian baru. Ada kurang lebih 2.650 kutipan dari perjanjian lama dalam perjanjian baru, yaitu kurang lebih 350 kutipan langsung dan 2.300 kutipan yang tidak langsung, serta persamaan bahasa. Kitab Yesaya dan Mazmur paling sering dikutip, masing-masing lebih dari 400 kali. Selain contoh-contoh tersebut, peran penting PL dalam mendasari pemahaman terhadap PB antara lain bahasa, budaya, sejarah, etika, dan lain-lain. Utamanya teologi, di mana-mana tema teologi perjanjian lama seperti percintaan, dosa, hukuman, pertobatan, korban, keselamatan, dan sebagainya menjadi dasar teologi perjanjian baru. Nah, oke saudara, kita akan lanjut ke pokok materi yang berikut, yaitu geografi perjanjian lama. Alkitab menyebutkan begitu banyak nama tempat yang pernah ada di dunia. Meskipun banyak nama yang kita tidak temukan lagi sekarang karena perubahan nama seiring berjalannya waktu, namun masih banyak juga tempat yang namanya masih dipertahankan sampai sekarang. Kita patut bersyukur karena salah satu fakta yang menunjukkan kebenaran Alkitab adalah nama-nama tempat yang bukan fiktif tapi benar-benar ada. Mempelajari geografi Alkitab dalam konteks mata kuliah ini, geografi perjanjian lama adalah sangat penting karena ini adalah bukti bahwa peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama yang terjadi di suatu tempat dan di suatu waktu di dunia ini. Begitu banyak nama tempat seperti gunung, sungai, laut, kota, desa, dan sebagainya dalam perjanjian lama, dan tentu diperlukan pengetahuan memadai tentang data-data geografis untuk menunjang kehidupan. Ruang lingkup geografi perjanjian lama dapat dilihat dari tiga sisi, geografi secara fisik, politis, dan sejarah. Geografi secara fisik yaitu tentang bumi secara fisik. Hal ini mencakup gunung, sungai, lembah, struktur tanah, angin, cuaca, lain-lain sebagainya. Di mana semuanya ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah itu, tipe bangunan rumahnya, tipe pekerjaannya, gaya hidupnya, dan lain-lain.
Lalu geografi secara politis, yaitu tentang pengaturan kelompok masyarakat yang ada. Dari kelompok masyarakat yang sederhana, yang tinggal berpindah-pindah, sampai akhirnya membentuk suatu daerah pemukiman, yang memiliki daerah teritori yang jelas dan bahkan menjadi kerajaan yang berkuasa atas daerah yang lebih luas. Lalu, geografi secara sejarah, yaitu tentang perkembangan sejarah masyarakat dalam satu tempat dan satu waktu. Lanjut lagi ke materi yang berikut, kronologi Perjanjian Lama. Urutan waktu dari peristiwa-peristiwa atau kronologi Perjanjian Lama sangat penting, artinya dalam rangka memiliki pemahaman yang memadai tentang Perjanjian Lama. Memang bukanlah mudah, sebuah tugas yang mudah untuk membuat kronologi Perjanjian Lama, karena sekalipun Perjanjian Lama banyak memberikan data tentang sejarah, tentang peristiwa dan waktu, namun karena tujuan Perjanjian Lama bahkan Alkitab secara keseluruhan tidak bermaksud memberikan catatan kronologis yang lengkap, karena pencatatan peristiwa dan waktu, jika ada, hanyalah untuk kepentingan Allah, terutama terhadap manusia ketika itu. Maka tidak ada urutan waktu dan peristiwa lengkap seperti ketika kita belajar kronologi pemilihan umum sejak Indonesia merdeka hingga kini. Ya, dalam rangka tugas ini kita sangat terbantu oleh upaya yang dilakukan oleh James Ussher yang menyusun kronologi Alkitab. James Ussher adalah uskup agung Gereja Anglikan Irlandia berlatar belakang akademik Trinity College Dublin. Mahakarya Ussher adalah sejarah lengkap bumi dalam bahasa Latin yang mencakup kejadian-kejadian besar dari hari penciptaan hingga tahun 70 Masehi. Ia menerbitkan buku tersebut dalam 1600 halaman pada tahun 1650 dan mengumumkan bahwa alam semesta ini diciptakan mulai di malam hari tanggal 22 Oktober 4004 sebelum Masehi. Luar biasa nggak tuh orangnya? Waduh. Pada tahun 1658, translasinya untuk pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Annals of the World, 2 tahun setelah kematiannya. Penemuan James Ussher yang kemudian dikenal sebagai teori Ussher dibuat dengan cara menjumlahkan ke belakang genealogi atau silsilah dan data-data kronologis yang terdapat dalam Perjanjian Lama, dengan asumsi bahwa silsilah Perjanjian Lama semua lengkap dan berurutan. Orang memakai pedoman pentarikan waktu Ussher ini hanya sebagai pedoman pengurutan kronologisnya saja, sedangkan penentuan tahunnya tidak diikuti. Berikut adalah saya akan bahas tapi dalam waktu saja karena waktu sudah tidak banyak, saudara ya. Ini garis besar pembagian sejarah Perjanjian Lama secara kronologis. Zaman Adam sampai Abraham kira-kira dari tahun 5000 sampai 4000 sebelum Masehi. Dua peristiwa besar terjadi pada masa ini, yaitu Erbah sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dan Menara Babel sekitar tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Lalu zaman Patriark kira-kira tahun 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Zaman Keluaran dari Mesir kira-kira tahun 2000 sampai 1400 sebelum Masehi. Zaman Hakim kira-kira 1400 sampai 1050 sebelum Masehi. Zaman Kerajaan Bersatu kira-kira tahun 1050 sampai 931 sebelum Masehi. Zaman Kerajaan Terpecah kira-kira tahun 930 sampai 586 sebelum Masehi. Zaman Pembuangan di Babel dan kembali ke tanah Israel kira-kira tahun 587. Ya, saudara-saudara, materi dari mata kuliah ini sekian. Jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf banyak kesalahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.